Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Yuji Prayoga dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika, semester 3A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu tentang mikrokontroler ATmega keluarga ESP8266 dan ESP32. Sebelum kita memasuki mikrokontroler ATmega ESP826 dan ESP32, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berisi prosesor, memori, dan perangkat input-output atau I/O yang terintegrasi dan dirancang untuk mengatur operasi tertentu dalam sistem tertanam. Fungsi mikrokontroler sendiri ialah untuk menerima sinyal input, memprosesnya, dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang dimuat atau program yang kita buat. Dan beberapa contoh mikrokontroler yaitu seperti Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, mikrokontroler PIC, ATmega, Cypress PSUC, chips, mikrokontroler AVR. Dan langsung saja ke materi. Untuk definisi mikrokontroler ATmega yaitu mikrokontroler yang diproduksi oleh Atmel Corporation dan merupakan bagian dari keluarga AVR. Mikrokontroler ini memiliki kapabilitas yang amat maju, kemudahan dalam pemrograman, mudah diperoleh, dan harganya yang sangat relatif murah. Karakteristik mikrokontroler ATmega yaitu yang pertama memiliki rangkaian instruksi yang luas, termasuk instruksi perkalian dan instruksi untuk menangani memori program yang lebih besar. Yang kedua, memiliki rangkaian periferal yang luas. Ketiga, memiliki memori program yang solid. Yang keempat, memiliki beragam pin yang tersedia. Untuk jenis-jenis mikrokontroler ATmega yaitu ada ATmega 328P, ATmega 16, ATmega 32, ATmega 64, ATmega 128, ATmega 2560. Untuk karakteristik dari jenis-jenis mikrokontroler tersebut ialah untuk ATmega 328 memiliki memori flash 32KB, RAM 2KB, EEPROM 1KB, pin I/O-nya 23, kecepatannya 20 Hz. Untuk penggunanya yaitu untuk proyek DIY, Arduino Uno, perangkat IoT. Untuk ATmega 16 memiliki memori flash 16KB, RAM 1KB, EEPROM 512B, pin input outputnya 32, kecepatan 16 MHz. Untuk penggunanya yaitu sistem kontrol kecil dan menengah. Untuk ATmega 32 memiliki memori flash 32KB, RAM 2KB, EEPROM 1KB, pin I/O-nya 32, kecepatannya 16 Hz. Penggunanya yaitu untuk proyek lebih besar dan kontrol industri. Untuk ATmega 64 memiliki memori flash 64KB, RAM 4KB, EEPROM 2KB, pin input outputnya 53, untuk kecepatannya 16 MHz, dan penggunaannya untuk aplikasi kontrol industri besar. Untuk ATmega 128 memiliki memori flash 128KB, RAM 4KB, EEPROM 4KB, untuk pin I/O-nya 64 dan kecepatannya 16 MHz. Untuk penggunanya yaitu untuk proyek besar sistem embedded. Untuk ATmega 2560 memiliki memori flash 256KB, RAM 8KB, EEPROM
KB, untuk pin I/O-nya 86, kecepatannya 16 MHz, dan penggunaannya untuk sistem robotika Arduino Mega 2560. Dan apa sih perbedaan dari microcontroller Atmega ESP826 dan ESP32? Langsung saja, untuk microcontroller Atmega ESP826 yaitu sebuah microcontroller Wi-Fi yang diproduksi oleh Espressif System dan merupakan bagian dari keluarga ESP, dan ESP32 termasuk di dalamnya. Untuk microcontroller ini sangat populer dalam proyek Internet of Things atau yang disingkat oleh IoT karena integrasi Wi-Fi bawaan dan harganya sangat bisa terjangkau atau relatif murah. Untuk ESP8266 lebih powerful dibanding Atmega dalam hal kemampuan nirkabel dan kecepatan pemrosesan. Untuk fitur-fitur microcontroller Atmega ESP826 yaitu memiliki arsitektur 32 bit MIPS untuk kecepatannya hingga 160 MHz. Untuk memorinya memiliki flash memory 512 KB hingga 4 MB, untuk RAM-nya 64 KB hingga 160 KB. Untuk input outputnya pins 17 pin digital, 1-2 pin analog. Untuk komunikasinya yaitu Wi-Fi 802.11b/b/n, untuk UART, SBC, dan L2C. Untuk konsumsi daya memiliki lebih tinggi dari Atmega karena menggunakan Wi-Fi aktif. Untuk penggunanya yaitu digunakan untuk IoT, sensor nirkabel, smart home, dan aplikasi yang memerlukan konektivitas Wi-Fi. Kelebihan dan kekurangan microcontroller Atmega ESP8266 yaitu kelebihannya yang pertama, Wi-Fi bawaan memungkinkan konektivitas internet langsung, sangat cocok untuk aplikasi IoT. Yang kedua, kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi dibanding microcontroller 8 bit seperti Atmega. Yang ketiga, harga terjangkau atau relatif murah dengan banyak pustaka perangkat lunak yang tersedia. Yang keempat, kompatibilitas dengan Arduino IDE memudahkan pengembangan. Untuk kekurangan microcontroller Atmega ESP8266 yaitu yang pertama, tidak ada Bluetooth. Yang kedua, memori performa terbatas dibanding dengan ESP32. Yang ketiga, keterbatasan dalam jumlah input-output pins dan kemampuan pengolahan data yang lebih kompleks. ESP8266 memiliki beberapa series. Yang pertama, ESP01, ESP02, ESP03, ESP04, ESP05, ESP06, ESP07, ESP08, ESP09, ESP010, ESP11, ESP12, ESP12E atau 12F, ESP13, dan yang terakhir ESP14. ESP tersebut ialah series dari ESP8266. Untuk selanjutnya, apa sih microcontroller Atmega ESP32? Microcontroller ESP32 adalah sebuah microcontroller yang dibuat oleh Espressif System, perusahaan berbasis di Shanghai, Tiongkok. Microcontroller ini merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Microcontroller ESP32 dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti contoh sistem keamanan rumah berbasis IoT atau pemrograman ESP32 untuk Smart City P.0 dan IoT dan Smart Door Lock dan Smart Lamp. Untuk ESP32 memiliki prosesor
penyimpanan dan akses pada GPIO atau General Purpose Input Output. Untuk spesifikasi mikrokontroler ESP32 yaitu yang pertama, prosesor Extended Dual Core atau Single Core 32 bits LX microprocessor dengan clock rate hingga 240 MHz. Untuk memori ESP32 yaitu memiliki 520 KB. Untuk wireless connectivity yaitu menggunakan Wi-Fi 802.11 BGNEI. Untuk Bluetooth-nya V4.2BR atau EDR dan Bluetooth Low Energy atau BLE. Untuk peripheral input outputnya yaitu 12 bit SAR ADC, 2x 8 bit DACS, 10x touch sensor, 4x SPI, 2x L2S interface, 2x L2C interface, 3x UART dan lain-lainnya. Untuk security ESP32 yaitu IEEE 802.11 standard security, secure boot, flash encryption, 1024 bit OTP dan lain-lainnya. Untuk tegangan operasi ESP32 yaitu mencapai 3.3 volt. Apa sih keunggulan dan kekurangan mikrokontroler ATmega ESP32? Yaitu kelebihannya yang pertama, terintegrasi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Dan yang kedua, berdaya rendah. Yang ketiga, sistem berbiaya rendah atau relatif murah. Yang keempat, dual core yang meningkatkan kemampuan komputasi. Untuk kekurangan ATmega ESP32 yaitu memiliki RAM terbatas hanya 512 KB dan hanya mendukung Wi-Fi 2.4 GHz. Yang ketiga, resolusi ADC 12 bit untuk konsumsi daya dan alat penggemarnya yang kompleks. Dan software pemrograman untuk memprogram mikrokontroler ESP32 yaitu yang pertama di Arduino, yang kedua pin out modul ESP32, yang ketiga platform I/O, yang keempat framework pengembangan IoT Expressive, yang kelima pengen interface ESP-IDF, dan yang terakhir ekstensi kode Visual Studio ESP-IDF. Dan ini perbedaan mikrokontroler ATmega ESP826 dan ESP32, yaitu yang pertama, core prosesor ATmega 32P memiliki AVR 8 bit, sedangkan ESP826 memiliki Tensilica L1632 bit, dan ESP32 memiliki extensor dual core 32 bit. Untuk kecepatan CPU, ATmega nyampe sampai 16 MHz. Untuk ESP826 menyampai 80/160 MHz. Untuk ESP32 nyampai 160 sampai atau per 240 MHz. Untuk memori flash sendiri, ATmega 32P memiliki 32 KB, sedangkan ESP826 memiliki 512 KB atau 4 MB. Untuk ESP32 4 MB atau bisa lebih tergantung model. Untuk RAM, ATmega 32P hanya 2 KB, untuk ESP826 sampai 64 KB tambah 96 KB RAM. Untuk ESP32 hanya 520 KB. Wi-Fi ATmega tidak tersedia. Untuk ESP826 tersedia hanya 2.4 GHz. Untuk ESP32 tersedia 24 dan 5 GHz. Untuk Bluetooth ATmega tidak tersedia. Untuk ESP826 juga tidak tersedia, sedangkan ESP32 tersedia
built-in, dan klasik. Untuk GPU pins Atmega hanya 14, sedangkan ESP8266 hanya 17, dan ESP32 hingga 36. Untuk ADC atau analog, Atmega hanya 10 bit 6 channel, untuk ESP8266 10 bit 1 channel, ESP32 12 bit 18 channel. Untuk PWM output Atmega ya 6 channel, ESP826 ya, untuk SP32 ya. Untuk UART atau L2C atau SPI, Atmega tersedia, dan SP82 tersedia, dan SP32 juga tersedia. Untuk tegangan operasi Atmega sampai 5 volt, SP826 3.3 volt, sedangkan SP32 3,3 volt. Untuk harga Atmega rendah, SP826 menengah, dan SP32 menengah ke atas atau ke tinggi. Untuk pemakaian Atmega 328P rendah, SP826 sedang, dan SP32 lebih tinggi tergantung mode yang kita inginkan. Untuk kesimpulannya tersendiri, Atmega, jika Anda membutuhkan microcontroller yang sederhana dengan biaya rendah untuk aplikasi yang tidak memerlukan konektivitas jaringan dan dengan kebutuhan daya rendah. Dan jika kita menggunakan ESP8266, jika Anda membutuhkan WiFi untuk proyek IoT sederhana dengan biaya rendah dan tidak memerlukan Bluetooth atau performa yang sangat tinggi. Untuk ESP32 Anda gunakan jika Anda membutuhkan microcontroller dengan WiFi dan Bluetooth dan memiliki performa lebih tinggi, dukungan untuk banyak fitur tambahan, dan cocok untuk aplikasi yang lebih kompleks. Dan secara keseluruhan, SP32 adalah microcontroller yang lebih unggul dari segi kinerja, konektivitas, dan fitur dibanding ESP8266 dan Atmega. Namun ESP8266 dan Atmega tetap menjadi pilihan yang solid untuk proyek yang lebih sederhana dan lebih terjangkau. Jadi perlu kita pahami untuk masing-masing microcontroller tersebut seperti Atmega, ESP8266 dan ESP32 mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mohon untuk pilih microcontroller sesuai dengan kebutuhan proyek yang Anda inginkan agar proyek tersebut menghasilkan hasil yang bisa kita inginkan atau yang maksimal. Dan itu saja kesimpulan dari presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.